Halo, selamat pagi Pak Agus dan teman-teman. Saya Melania Rosi Mariono dengan NIM 172114048 akan menjelaskan tentang harga pokok produksi atau produk costing di halaman 248. Nah, dalam pembuatan suatu produk itu dikelompokkan menjadi dua biaya. Yang pertama, biaya produksi dan juga biaya non-produksi. Nah, biaya produksi di sini adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pengolahan bahan baku menjadi sebuah produk. Sedangkan bahan non-produk adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk kegiatan non-produksi. Contohnya adalah biaya pemasaran dan juga biaya administrasi umum. Selanjutnya, penentuan biaya produksi ini dipengaruhi oleh pendekatan yang digunakan untuk menentukan unsur-unsur biaya produksi. Nah, terdapat dua pendekatan. Yang pertama adalah full costing dan juga yang kedua adalah variable costing. Nah, full costing di sini adalah metode penentuan biaya produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya ke dalam kos produksi, seperti biaya bahan mentah, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik, yang baik itu bersifat variabel maupun bersifat tetap. Nah, yang kedua adalah variable costing. Di sini adalah metode penentuan biaya produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam biaya produksi, yang terdiri dari biaya bahan mentah, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik variabel. Selanjutnya, secara umum, unsur-unsur biaya yang digunakan untuk menaksir biaya produksi ini mencakup taksiran biaya bahan mentah, ditambah taksiran biaya tenaga kerja langsung, ditambah taksiran biaya overhead pabrik, dijumlahkan menjadi taksiran biaya produksi. Nah, harga produksi dari barang-barang yang dihasilkan dapat dihitung apabila diketahui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, volume produksi masing-masing barang atau anggaran produksi. Yang kedua, biaya bahan mentah untuk masing-masing barang atau anggaran bahan mentah. Yang ketiga, biaya tenaga kerja langsung untuk masing-masing barang atau anggaran tenaga kerja langsung. Yang keempat, biaya overhead pabrik untuk masing-masing departemen produksi dan departemen jasa dalam kurung pembantu. Yang kelima, satuan kegiatan masing-masing departemen produksi dan departemen jasa. Dan yang keenam adalah angka-angka standar pada masing-masing departemen. Informasi tentang harga pokok produksi yang dihitung untuk jangka waktu tertentu bermanfaat bagi manajemen untuk yang pertama, menentukan harga jual produk. Nah, informasi taksiran biaya produk persatuan yang akan dikeluarkan untuk memproduksi produk dalam jangka waktu tertentu dapat dipakai sebagai salah satu dasar untuk menentukan harga jual per unit produk yang akan dibebankan kepada pembeli. Yang kedua, memantau realisasi biaya produksi. Nah, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan di dalam pelaksanaan rencana produksi. Nah, informasi ini tuh berguna untuk memantau apakah proses produksi mengkonsumsi total biaya produksi yang sesuai dengan perhitungan sebelumnya. Yang ketiga, menghitung laba rugi perusahaan. Manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi produk dalam periode tertentu. Nah, informasi di sini berguna untuk mengetahui apakah kegiatan produksi dan pemasaran perusahaan dalam periode tertentu mampu menghasilkan laba bruto atau justru mengakibatkan rugi bruto. Nah, yang keempat, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Nah, pada waktu manajemen membuat pertanggungjawaban keuangan periodik, di sini manajemen harus menyajikan laporan keuangan baik berupa neraca dan juga laporan laba rugi. Saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai proyeksi laporan laba rugi. Nah, laporan keuangan atau laba rugi
merupakan hasil proses akuntansi yang berguna untuk menyajikan pendapatan dan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Laporan laba rugi yang disajikan oleh perusahaan dagang dan juga manufaktur berbeda. Perbedaan tersebut tercermin dalam penggolongan pengorbanan sumber ekonomi yang disajikan dalam laporan laba rugi perusahaan dagang dan manufaktur. Nah, berikut merupakan contoh laporan laba rugi yang disajikan secara umum. Selanjutnya kita akan bahas contoh kasus 3. Teman-teman bisa buka pada buku halaman 250 bagian bawah. Di situ sudah terdapat data-data perusahaan Sadino Group atas laporan laba rugi tahun 2A11. Langsung saja kita menuju ke penyelesaian kasus nomor 1, yaitu menghitung BOP neto masing-masing departemen jasa. Untuk menghitung BOP neto ini, kita menggunakan metode aljabar, di mana X sama dengan 11 juta didapat dari data A halaman 250. Kemudian ditambah dengan 20% didapat dari data B. Begitu juga dengan rumus Y. Selanjutnya kita mencari nilai X dengan metode aljabar X tadi, yaitu 11 juta ditambah 20% dikali 3.200.000 ditambah 15% X. Setelah itu kita dapat menghitung dan kita dapat menemukan nilai X yaitu sebesar 12 juta. Karena kita tadi sudah menemukan nilai X yaitu sebesar 12 juta, maka kita tinggal masukkan nilai X itu sebesar 12 juta dan kita dapat menemukan nilai Y sama dengan 5 juta. Kemudian kita mengisikan tabel di bawah itu, di mana mula-mula itu terdapat pada data A halaman 250. Nah, untuk menambahnya sendiri kita dapat menghitung untuk bagian listrik yaitu 20% dikali 5 juta sama dengan 1 juta. Untuk bagian gudang kita mengalihkan 15% dikali 12 juta sama dengan 1.800.000. Nah, kemudian untuk bagian pengurang bagian listrik yaitu sebesar 15% dikali 12 juta. Dan untuk bagian gudang sebesar 20% dikali 5 juta. Kemudian untuk BOP neto, kita dapat menjumlahkan pada bagian listrik sebesar 11 juta, ditambah 1 juta, dikurangi 1.800.000, sehingga BOP neto sebesar 10.200.000. Begitu juga dengan bagian gudang. Selanjutnya, untuk nomor 2, kita harus mencari alokasi BOP dulu dari masing-masing departemen, yaitu jasa X dan juga jasa Y. Untuk departemen proses 1, yaitu 50% dibagi 85% dikali 10.200.000 dengan hasil 6 juta. Begitu juga dengan departemen proses 2, 35% dibagi 85% dikali 10.200.000 dengan hasil 4.200.000. Untuk totalnya yaitu 10.200.000. Kemudian untuk jasa Y, departemen proses 1, 30% dibagi 80% dikali 40%. Kemudian untuk departemen proses 2 sebesar 50% dibagi 80% dikali 4 juta. Setelah itu kita mengisi pada tabel di mana BOP langsung tadi terdapat pada tabel A halaman 250. Dan juga untuk alokasi BOP tidak langsung tadi sudah dihitung. Untuk jasa X proses 1 sebesar 6 juta, proses 2 sebesar 4.200.000. Dan untuk jasa Y, departemen proses 1 sebesar 1.500.000, kemudian proses 2 sebesar 2.500.000.
Lalu untuk menghitung BOP tidak langsung, kita menjumlahkan antara jasa X dan juga jasa Y, yaitu sebesar 6 juta ditambah 1.500.000 sehingga mendapatkan 7.500.000. Untuk proses 2 yaitu 4.200.000 ditambah 2.500.000 sehingga BOP tidak langsung sebesar 6.700.000. Lalu untuk total BOP dianggarkan, kita dapat menghitung BOP langsung ditambah dengan BOP tidak langsung. Sehingga untuk proses 1 sebesar 30 juta dan untuk proses 2 sebesar 20 juta. Selanjutnya, untuk kita bisa mengetahui hasil nomor 3, kita bisa melompat pada nomor 4 dahulu untuk menghitung satuan kegiatan. Pada nomor 4, kita dapat mengisi unit produksi, produk A dan B dengan melihat data D pada halaman 251, di mana disebutkan produk A diproduksi sebanyak 2.000 unit dan produk B sebanyak 1.000 unit. Kemudian untuk JKL per unit, kita dapat melihat pada data C, di mana disebutkan di Departemen Proses 1 sebesar 10 jam dengan komposisi 50% untuk produk A dan 50% untuk produk B. Maka 10 dikali 50% sama dengan 5. Lalu untuk Departemen Proses 2 sebesar 5 jam dengan komposisi 60% untuk menyelesaikan produk A dan 40% untuk produk B. Maka 5 dikali 60% untuk produk A dan 5 dikali 40% untuk produk B. Kemudian untuk menghitung satuan kegiatan, maka kita harus mengalihkan unit produksi dengan JKL. Maka diperoleh satuan kegiatan produk A sebesar 10.000, produk B sebesar 5.000, dan untuk Departemen Proses 2, produk A sebesar 6.000, produk B sebesar 2.000. Total masing-masing satuan kegiatan Departemen Proses ini akan kita pindahkan ke langkah nomor 3, yaitu pada satuan kegiatan. Tarif BOP didapatkan dari pembagian antara BOP dianggarkan dengan satuan kegiatan. Maka diperolehlah untuk proses 1 sebesar 2.000, untuk proses 2 sebesar 2.500. Kemudian kita melanjutkan ke nomor 5, yaitu menghitung BOP per produk. Nah, tarif BOP ini kita peroleh dari cara nomor 3 tadi, di mana pada produk A dan B Departemen Proses 1 sebesar 2.000, Departemen Proses 2 sebesar 2.500. Kemudian kita juga memindahkan satuan kegiatan yang sudah dihitung tadi ke dalam tabel tersebut. Kemudian untuk menghitung BOP dianggarkan, kita tinggal mengalihkan antara tarif BOP dengan satuan kegiatan. Maka diperolehlah total Departemen Proses 1 sebesar 30 juta dan Departemen Proses 2 sebesar 20 juta. Nah, selanjutnya kita menghitung HPP per produk. Untuk biaya bahan mentah langsung, kita peroleh pada soal atau data E halaman 251, yaitu untuk produk A sebesar 10 juta dan untuk produk B sebesar 7 juta. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsung didapat dari data E halaman 251 untuk produk A sebesar 15 juta dan untuk produk B sebesar 3 juta. Kemudian untuk biaya overhead pabrik Departemen Proses 1 produk A sebesar 20 juta dan produk B sebesar 10 juta. Biaya overhead pabrik Departemen Proses 2 produk A sebesar 15 juta dan produk B sebesar 5 juta didapatkan dari langkah kelima tadi. Sehingga untuk total BOP dianggarkan, produk A sebesar 35 juta dan produk B sebesar 15 juta. Kemudian untuk harga pokok produk, kita dapat menjumlahkan dari biaya bahan mentah langsung, ditambah biaya tenaga kerja langsung, dan total BOP dianggarkan.
maka untuk produk A sebesar 60 juta dan produk B sebesar 25 juta. Unit produksi sendiri tadi dapat dilihat pada data D halaman 251. Nah, kemudian untuk HPP per unit kita dapat membagi harga pokok produk dengan unit produksi, yaitu 60 juta dibagi 2.000, maka untuk produk A sebesar 30.000 dan untuk produk B sebesar 25.000. Pada langkah terakhir yaitu proyeksi laporan laba rugi tahun 2A11. Untuk penerimaan penjualan kita dapat lihat pada data D halaman 251, yaitu dengan mengalihkan unit produksi dengan harga jual yaitu 2.000 unit dikali 70.000 untuk produk A. Kemudian 1.000 unit dikali 50.000, maka diperoleh 50 juta. Totalnya adalah 140 juta ditambah 50 juta sama dengan 190 juta. Kemudian untuk harga pokok penjualan dapat dilihat pada penyelesaian 6. Untuk produk A sebesar 60 juta, untuk produk B sebesar 25 juta, dan totalnya adalah 85 juta. Kemudian untuk laba kotornya sendiri, produk A sebesar 80 juta, diperoleh dari 140 juta dikurangi 60 juta. Kemudian untuk produk B, 50 juta dikurangi 25 juta, maka laba kotornya sejumlah 25 juta. Untuk totalnya adalah 105 juta. Kemudian untuk biaya usaha kita dapat lihat pada data F, yaitu biaya pemasaran sejumlah 12.500.000 dan untuk biaya administrasi keuangan sebesar 7.500.000. Untuk total biaya usahanya sebesar 20 juta. Kemudian untuk laba usaha kita peroleh dari pengurangan laba kotor dengan total biaya usaha. Maka kita peroleh sejumlah 85 juta. Untuk bunga kita dapat lihat pada soal nomor 7 yaitu beban bunga pada periode tersebut sebesar 5 juta. Maka laba usaha dikurangi bunga, maka diperoleh laba sebelum pajak yaitu sebesar 80 juta. Lalu untuk pajaknya sendiri juga sudah ditentukan pada soal nomor 7 yaitu pajak ditentukan sebesar 30%. Maka 30% dikali 80 juta kita peroleh sebesar 24 juta. Lalu untuk EAT sendiri, laba sebelum pajak dikurangi dengan pajak maka diperoleh 56 juta. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengendalian biaya overhead pabrik. Nah, pengelompokan biaya ini sangat terkait dengan tanggung jawab, di mana biaya ini diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah biaya terkendali dan yang kedua adalah biaya tidak terkendali. Nah, biaya terkendali adalah biaya yang secara signifikan dapat dipengaruhi dan dapat dikendalikan oleh manajer dalam periode waktu tertentu. Sedangkan biaya tidak terkendali adalah biaya yang secara signifikan tidak dapat dipengaruhi dan dikendalikan oleh manajer untuk periode waktu tertentu. Nah, pengelompokan ini berguna untuk menentukan manajer mana yang seharusnya bertanggung jawab. Nah, perhatian pada pengelompokan biaya ini merupakan hal yang sangat penting karena dapat menentukan suatu rencana kerja oleh pusat tanggung jawab dalam periode tertentu. Contohnya adalah biaya gaji supervisor. Nah, biaya gaji supervisor ini mungkin tidak dapat dikendalikan oleh pusat tanggung jawab. Suatu biaya mungkin dapat diklasifikasikan menjadi biaya tidak terkendali. Tetapi jika dapat dilihat melalui segmen organisasi yang lebih besar, contohnya perusahaan, gaji ini merupakan biaya yang dapat dikendalikan. Nah, dalam analisis akhir ini, semua biaya itu dapat dikendalikan tergantung pada tanggung jawab dan waktunya. Setiap biaya dalam pusat tanggung jawab seharusnya dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan baik sebagai biaya yang dapat dikendalikan maupun biaya yang tidak dapat dikendalikan.
oleh pusat tanggung jawab tertentu. Nah, untuk menerapkan konsep ini, kadang-kadang disarankan untuk menetapkan dua perkiraan untuk sebuah jenis biaya dalam pusat tanggung jawab. Contohnya adalah gaji dapat dibagi menjadi dua perkiraan, yaitu gaji yang dapat dikendalikan dan juga gaji yang tidak dapat dikendalikan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.